بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah, ya. Sabar atas takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bersabar atas takdir Allah, termasuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa musibah, ya. Bersabar atas musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada seorang hamba, termasuk bagian dari keimanan kepadanya. Baik, jadi bab ini masih berbicara tentang amalan hati yang juga sangat erat hubungannya dengan amalan anggota tubuh, yaitu tentang kesabaran di dalam menghadapi musibah. Dan kesabaran merupakan bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, inna sabra minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya posisi kesabaran itu dalam iman bagaikan posisinya kepala, ya, bagi jasad, ya, bagaikan posisi kepala bagi jasad. Baik. Jadi jasad manusia tidak akan bermanfaat tanpa ada kepalanya. Demikian pula iman yang sangat membutuhkan kesabaran. Iman sangat membutuhkan kesabaran. Baik. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini dalam kitab tauhid karena orang yang tidak sabar itu akan menafikan keimanannya atau mengurangi kesempurnaan imannya. Iya. Orang yang tidak sabar dengan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya akan mengurangi kesempurnaan imannya. Baik. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan di dalam bab ini, wa qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah ada satu musibah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik. Ayat ini berbicara tentang musibah yang menimpa manusia, kemudian ia bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Baik. Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sabar secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Adapun di dalam istilah, sabar itu adalah habsun nafsi ala ta'ah wa habsuha anil ma'siyah wa habsuha anit tasakhut min aqdarillahi ta'ala al-mu'limah. Yang dimaksud dengan kesabaran adalah menahan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah, dan menahan diri untuk tidak marah terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala berupa musibah yang menimpanya. Ini makna sabar. Jadi kesabaran itu dibutuhkan di dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar dibutuhkan kesabaran. Sebab apabila seorang tidak sabar, tentunya dia tidak akan bisa terus-menerus menjalankan perintah Allah sampai akhir hayatnya. Dan Allah telah memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah
kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar dalam ibadah, seperti dalam firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di dalam melakukannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu untuk terus bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah pada pagi dan petang hari. Mereka selalu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, sabar dibutuhkan di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hawa nafsu dan juga syaitan selalu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu dan syaitan selalu mengajak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika seorang tinggal di lingkungan yang tersebar di situ perbuatan maksiat atau melalui tempat-tempat yang terdapat kemaksiatan, maka dibutuhkan kesabaran untuk menghindari kemaksiatan tersebut. Sebab kalau seorang tidak sabar, maka dia tidak bisa menahan diri untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan bagaimana kesabaran para anbiya war rusul. Di antaranya kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau diajak atau digoda untuk berbuat zina oleh seorang wanita yang cantik, wanita bangsawan, wanita kaya. Pintu-pintu sudah terkunci semuanya. Tidak ada lagi dalam ruangan itu kecuali dia dan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dia mengancam, kalau Nabi Yusuf alaihi salam tidak mau menuruti keinginannya, maka dia akan dipenjarakan. Nabi Yusuf alaihi salam pun berkata, Rabbis sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, penjara itu lebih aku sukai dibanding menuruti apa yang mereka ajak kepadanya. Inilah contoh kesabaran para anbiya war rusul di dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun harus mengambil resiko yang besar. Baik. Yang ketiga, bersabar di dalam menghadapi musibah. Bersabar di dalam menghadapi musibah. Yani seorang tidak marah dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Inilah yang dimaksudkan di dalam pembahasan kali ini. Bahwasannya bersabar atas musibah yang menimpa kita merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni beriman bahwa musibah itu juga dari Allah, terjadi dengan izin Allah, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat ke-11. Qala Al-Alqamah, berkata Alqamah, beliau adalah Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Alqamah. Meskipun beliau lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat sebagian ulama, namun beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dimasukkan ke dalam generasi tabi'in. Dan beliau termasuk kibarut tabi'in dan ulama serta orang yang thiqah dari kalangan tabi'in, meninggal pada tahun 60-an Hijriah. Baik. Dan beliau sempat belajar dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab, dari Utsman, dan dari para sahabat besar lainnya. Baik. Beliau mengatakan ketika dibacakan ayat ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kata beliau rahimahullah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yusallim. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah seseorang yang ditimpa musibah dan dia tahu bahwa musibah itu dari Allah, maka dia pun ridho dan dia pasrah dengan musibah tersebut. Inilah orang
yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar dengan musibah yang ditimpakan kepadanya. Maka dalam ayat ini terdapat keutamaan bersabar. Keutamaan bersabar, Allah akan memberikan hidayah. Iya. As-sabru dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu adalah cahaya yang bisa menerangi. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Tidaklah seorang itu diberikan suatu pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas dibanding kesabaran. Ini menunjukkan keutamaan sabar. Baik sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maupun sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepadanya, ataupun sabar di dalam menghadapi musibah yang menimpa seseorang. Iya. Maka di dalam ayat ini terdapat kewajiban bersabar di dalam menghadapi suatu musibah dan keutamaan bersabar, dan bahwasannya kesabaran itu merupakan sebab untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita menjelaskan, manusia itu di dalam menghadapi musibah ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia marah, dia tidak senang, dia tidak ridho dengan musibah atau dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepadanya. Maka ini perbuatan yang haram, bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Bisa mengantarkan kepada kekufuran. Misalkan seorang yang melakukan ketaatan atau mengajak kepada tauhid, lalu dia mendapat musibah karenanya, karena gangguan-gangguan manusia, lalu pada akhirnya dia meninggalkan tauhid dan mengantarkannya kepada kekufuran. Tingkatan yang kedua, sabar. Ini sebenarnya tingkatan yang paling rendah. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi dari kesabaran, dan kesabaran ini hukumnya wajib. Tingkatan yang ketiga, yang lebih tinggi dari sekedar bersabar, yaitu ridho. Ridho dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, yaitu ridho dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya wajib. Ini juga hukumnya wajib. Ini masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul." Atau wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Ridho kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Adapun ridho terhadap al-makdur, terhadap musibah itu sendiri, maka itu terbagi 2. Kalau musibah itu berupa kehilangan harta benda atau suatu penyakit yang ditimpakan kepada kita, maka musibah yang seperti ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, pendapat yang benar dari kalangan para ulama, hukumnya mustahab, sunnah untuk diridhoi. Tetapi pada perbuatan Allah itu tadi, perbuatan Allah menimpakan musibah kepada kita, itu wajib untuk diridhoi. Baik. Adapun musibah berupa kemaksiatan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak boleh untuk diridhoi. Baik. Kemudian tingkatan yang keempat, tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ini tingkatan yang paling tertinggi, yaitu bersyukur dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba. Sebab dengan musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, mengampuni dosa-dosanya, dan memberikan pahala yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang hamba kecuali musibah itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Sampai pun duri yang menusuk kakinya itu akan dijadikan sebab dihapusnya dosa-dosanya. Itu kalau dia bersabar dan menerima dengan lapang dada atas musibah-musibah yang menimpa dirinya. Sehingga orang yang memahami ini, mereka bersyukur. Mereka bersyukur Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada mereka. Sebab mudah-mudahan dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari ayat ini, bahwasannya amalan-amalan itu termasuk di dalam keimanan.
yakni dalam hal ini adalah kesabaran termasuk bagian dari keimanan. Baik. Dalil yang berikutnya, wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata al-muallif rahimahullah, dan di dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit." Ada dua perbuatan manusia yang dengannya mereka menjadi kafir, yaitu at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit, ya, mencela nasab atau mencela keturunan, ya, dan meratapi mayit. Baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang dua dosa besar yang bisa menyebabkan kekafiran. Namun kekafiran yang beliau maksudkan di sini adalah al-kufrul asghar, kafir yang kecil, yakni dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bukan al-kufrul akbar, bukan kufur besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Baik. Apa itu? Di antaranya yang dijelaskan dalam hadis ini at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Seperti mengatakan si fulan itu bukan dari golongan atau bukan dari keturunan orang-orang terpandang, darahnya bukan biru, dan seterusnya. Berbangga-bangga dengan nasab, keturunan terhormat, keturunan bangsawan. Ini perilaku-perilaku jahiliyah. Dalam Islam sedikit pun tidak terpengaruh dengan nasab untuk menilai seorang itu mulia atau tidak, tetapi berdasarkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit, yaitu mengangkat suara atau mengeraskan suara ketika dia menangis atas kematian seseorang. Ini termasuk meratapi mayit. Kenapa? Karena kurangnya kesabaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan atas kewajiban bersabar ketika seorang ditimpa musibah berupa kematian salah seorang yang ia cintai. Tidak boleh dia meratapi mayit tersebut. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya di antara bentuk kekufuran adalah al-kufrul asghar, yakni kekafiran itu terbagi dua, kafir besar dan kafir kecil. Perbedaannya, di antaranya yang besar bisa mengeluarkan dari Islam, namun yang kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Dalil yang berikutnya, walahuma an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu marfu'an. Juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, secara marfu'. Laisa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek pakaian dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Baik. Hadis ini menggambarkan tentang orang yang tidak sabar ketika ditimpa musibah, sampai-sampai dia memukul dirinya sendiri, ya, seakan-akan mau bunuh diri. Tangannya misalkan ditonjokin ke dinding atau ke kaca sampai pecah kacanya. Jadi apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini cuma sekedar contoh yang dilakukan orang-orang jahiliyah, memukul-mukul pipi mereka. Namun ini berlaku bagi seluruh anggota tubuh. Orang-orang yang tidak terima ketika mereka ditimpa musibah, lalu mereka dengan bodohnya memukul benda yang keras atau memukul kaca dan seterusnya. Ini perilaku jahiliyah. Baik. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek pakaian. Misalkan dia punya harta tertentu, ketika dia ditimpa musibah, dipukul hartanya sendiri. Ya, misalnya meja di rumahnya atau piring-piring dipecahkan. Ini perilaku-perilaku jahiliyah yang menunjukkan ketidaksabaran, di dalam menghadapi musibah. Iya. Adapun yang dimaksud dengan menyeru seperti seruan-seruan jahiliyah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu orang yang mendoakan keburukan atas dirinya sendiri atau kecelakaan atas dirinya sendiri, atau orang yang meratapi mayit. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan seruan-seruan jahiliyah itu adalah orang-orang yang mengajak kepada kelompok-kelompok dan ta'assub, ya, dengan mazhab-mazhab
dan ta'assub kepada seorang guru, bahkan membangun permusuhan, kebencian, atau sebaliknya pertemanan dan persaudaraan, itu berdasarkan kelompok-kelompok atau madhab-madhab atau guru-guru tertentu. Ini termasuk perilaku jahiliyah, ta'assub dengan madhab tertentu sehingga menganggap orang di luar madhabnya itu salah. Ta'assub dengan kelompok tertentu sehingga menganggap orang di luar kelompoknya semuanya salah kalau tidak sesuai dengan pendapat kelompoknya. Ini perilaku jahiliyah. Baik. Maka pelajaran yang paling terpenting dari hadis ini adalah diharamkannya seorang itu marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dosa besar. Bagaimana bentuk kemarahannya? Yaitu dia melampiaskannya dengan merusak, baik merusak dirinya atau merusak hartanya. Ini diharamkan di dalam syariat Islam. Maka hadis ini mewajibkan seorang untuk bersabar di dalam menghadapi suatu musibah. Baik. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, wajibnya untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah. Menyelisihi orang-orang jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Karena menyelisihi mereka adalah termasuk tujuan syariat yang mulia ini. Baik. Namun dibolehkan kalau seorang itu menangis ketika ditinggal mati orang yang ia cintai. Hanya saja dia tidak boleh mengatakan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti mengeraskan suara ketika menangis, meraung-raung, memukul-mukul dirinya, ataupun menghancurkan harta bendanya. Ini semua diharamkan dalam syariat. Dan di dalam As-Sahih, ketika Nabi SAW meninggal anak beliau Ibrahim, maka Nabi SAW menangis dan beliau bersabda, "Tadba'ul 'ain wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yurdi Rabb wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun." Kata Nabi SAW, mata boleh meneteskan air mata, hati boleh bersedih, tetapi kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang membuat Allah ridho, bukan sesuatu yang membuat Allah murka. Sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, sangat sedih berpisah denganmu. Baik. Jadi boleh saja menangis, tapi jangan berlebihan, jangan sampai meraung-raung atau mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik. Dan ulama kita juga menjelaskan, tidak termasuk dalam hadis ini memukul wajah, menampar pipi dalam kehidupan atau dalam kebiasaan manusia. Hanya saja menampar pipi atau memukul wajah seperti menampar anak ketika dia bersalah atau menampar seorang murid ketika dia bersalah, ini dilarang di dalam syariat kalau sampai memukul wajah. Pukul di tempat lain, di tempat-tempat yang tidak berbahaya, tidak boleh memukul wajah. Karena dalam hadis yang sahih, Nabi SAW melarang memukul wajah. Nabi SAW melarang memukul wajah, baik kepada istri, kepada anak, maupun kepada murid-murid. Tidak boleh memukul wajahnya, dan tidak boleh pula memukul bagian-bagian yang berbahaya. Baik. Karena pukulan di dalam syariat itu kepada anak, kepada istri, kepada murid, sekedar pukulan untuk mengingatkan, bukan pukulan untuk menyakiti atau membahayakan dia. Ini berhati-hati. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jaza' min 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan kepada mereka musibah. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridho dengannya, maka Allah akan meridhoinya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang marah dengan musibah tersebut, maka Allah juga marah kepadanya. Hasanahu Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Hadis ini merupakan hadis yang agung, menyingkap hakikat musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Bahwasanya dengan musibah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang. Dengannya dia mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersabar dan ridho. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa' min 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala
itu tergantung besarnya musibah. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah menimpakan kepada mereka musibah untuk menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridho, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukh. Sedangkan siapa yang marah, tidak terima, tidak ridho, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun marah kepadanya, murka kepadanya. Maka hikmah yang besar dari musibah adalah untuk meraih pahala yang besar apabila kita bersabar, dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita ridho. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah penjelasan tentang tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah ditimpakan kepada mereka musibah, ditimpakan kepadanya musibah. Sehingga seorang itu perlu bertanya-tanya kalau dia tidak pernah ditimpa musibah. Dia tidak pernah sakit misalnya, dia tidak pernah bersedih, selalu hidupnya enak, senang, gembira. Ini perlu bertanya-tanya, ya? Jangan sampai Allah tidak mencintainya. Baik, di sisi lain, seorang yang ditimpa musibah, dia tidak boleh terlalu bersedih. Bahkan mestinya dia ridho dan bersyukur. Sebab insyaallah ta'ala dengan musibah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya. Atau sebagai tanda Allah mencintai dirinya. Pelajaran lain, di antara sifat Allah adalah al-mahabbah, war-ridha, was-sakhab. Cinta, ridho, dan murka. Tentunya kecintaan dan keridhaan dan kemurkaan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak sama sedikit pun dengan sifat-sifat yang sama yang ada pada makhluk. Meskipun sama dari sisi nama, tapi berbeda dari sisi kaifiyah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan adanya hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menimpakan musibah kepada manusia bukan sekedar untuk musibah itu sendiri, tetapi ada hikmah di balik itu, yakni untuk memberikan pahala yang besar dan keridhaan kepada manusia. Dan Allah tidak menginginkan musibah itu secara zatnya, tetapi hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Jadi bukan berarti Allah menimpakan musibah kepada manusia karena Allah menginginkan musibah itu, tetapi yang Allah inginkan adalah hikmah yang ada di balik itu. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasanya annal jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Seorang yang ridha, dia mendapatkan keridhaan Allah. Kalau dia murka, dia juga mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasannya bisa jadi apa yang kita benci di baliknya ada kebaikan bagi kita. Bisa jadi kita membenci musibah itu, tapi ternyata di balik musibah tersebut ada kebaikan bagi kita, menunjukkan lemahnya akal manusia dan pengetahuan mereka. Tidak bisa mengetahui dan menyingkap setiap kebaikan bagi mereka. Baik. Hadis yang terakhir atau dalil yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dari Anas bin Malik, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu bil 'uqubah fil dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan keburukan untuk seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunda azabnya dikarenakan dosa-dosanya yang dia lakukan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi azabnya pada hari kiamat. Ini bagi orang yang berbuat dosa, bagi para pelaku dosa. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Tanda-tanda kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya ketika di dunia karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Itu lebih baik dibanding seorang yang hidupnya selalu enak, selalu senang, selalu dalam kenikmatan, dalam keadaan dia melakukan dosa-dosa. Sangat dikhawatirkan Allah Subhanahu wa ta'ala menunda azabnya di akhirat kelak. Dan tidak ada satupun yang bisa bersabar dengan azab di akhirat. Kalau azab di dunia ini kita masih mampu untuk bersabar, sedangkan azab di akhirat tidak ada satupun yang bisa bersabar dengan azab tersebut. Padahal orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menerima azab tidak bisa lagi lari darinya. Tidak bisa lagi lari darinya.
sedangkan dia tidak mampu untuk bersabar dengan azab tersebut. Maka lebih baik kalau Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman seseorang ketika di dunia, ditimpakan kepadanya azab bala, daripada harus menerima di akhirat kelak. Baik. Oleh karena itu dalam hadis ini juga ada peringatan dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Sebab musibah yang menimpa manusia itu disebabkan karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Disebabkan karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan, musibah-musibah di darat maupun di lautan disebabkan dosa-dosa manusia, yakni perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Untuk apa Allah menimpakan musibah tersebut? Bukan karena Allah inginkan musibah itu, tetapi hikmah di balik itu, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan sendiri, la'allahum yarji'un, agar mereka bertaubat. Ini dua hikmah yang besar di balik musibah. Agar seorang merasakan atau mengetahui akibat dosa yang dia kerjakan, kemudian dengan itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga peringatan bagi kita agar menjauhi perbuatan dosa. Sebab itulah hakikatnya yang membuat kita ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik kalau seorang itu disegerakan hukumannya di dunia daripada harus menerima di akhirat. Namun yang lebih baik lagi kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Tidak disegerakan azabnya di dunia, tidak pula di akhirat kelak. Iya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Iya. Namun hadis ini bercerita tentang orang-orang yang beriman yang melakukan dosa-dosa. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, walaupun Allah sudah menimpakan kepada mereka azab di dunia, sama saja. Di akhirat tetap akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa-dosa orang kafir dan orang yang menyekutukan Allah itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran dan kesyirikan mereka. Adapun orang-orang yang beriman, musibah-musibah yang menimpa mereka itu merupakan penghapus dosa-dosa yang mereka kerjakan. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan tentang kewajiban bersabar, keutamaan bersabar, dan bahwasannya kesabaran itu merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masuki sesi pertanyaan, tanya jawab. Sekali lagi diumumkan, diberitahukan, barangkali ada yang belum mendengar, silakan kirimkan saja pertanyaannya. Apabila ingin bertanya melalui SMS ke nomor 0813-949-72127. Bagi yang tidak memiliki alat komunikasi seperti handphone, silakan kirimkan saja melalui surat ke alamat Radio Dakwah Salafiyah di Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Ciamis. Jadi dikirimkan saja ke alamat Radio Dakwah Salafiyah Ponpes An-Nur Al-Azhari. Radio Dakwah Salafiyah Ponpes An-Nur Al-Azhari di Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Itu mungkin, silakan. Atau kalau misalkan dekat dengan pondok, bisa mengirimkan langsung ke studio Radio Dakwah Salafiyah, tinggal mendatangi pengurus radionya. Itu mungkin. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, insyaallah akan dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah harus diperingati setiap bulan Rajab? Jawabannya, peringatan tersebut, acara peringatan itu termasuk kebid'ahan, ya. Termasuk perbuatan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri semasa hidupnya, dan tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum